apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar. Bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah mewah di Kota Makassar. Seorang lansia penghuni rumah tewas. Longsor menutup akses jalan penghubung desa di Kabupaten Goa. Selain menutup akses jalan, 3 rumah rusak akibat tertimpa material longsor. Seorang anak balita di Kota Makassar terkunci di dalam mobil saat ditinggal kakeknya mengurus berkas di sebuah tempat fotokopi. Kita ke informasi pertama. Kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah mewah di Kota Makassar menewaskan seorang penghuninya. Tim SAR Damkar Makassar langsung mengevakuasi jasad korban. Korban adalah seorang wanita lanjut usia berusia 60 tahun yang tak sempat menyelamatkan diri saat api menghanguskan rumahnya di Jalan Danau Poso, Tamalate, Kota Makassar, Jumat dini hari. Jenazah korban ditemukan di atas tangga menuju lantai 2 dan langsung dibawa ke ruang jenazah Bidokes Polda Sulawesi Selatan. 4 penghuni rumah lainnya, yakni menantu dan cucu korban selamat meski mengalami luka bakar di tangan dan kaki. Jiwa ada satu, yaitu di rumah tangganya, Bapak Pemeriati, itu ditemukan meninggal dunia. Ini terjebak ceritanya atau gimana? Kami masih menyelidiki perihal itu kenapa, tapi posisi korban ada di tangga. Longsor menutup akses jalan penghubung desa di Kabupaten Goa. Selain menutup akses jalan, tercatat 2 rumah rusak berat dan 1 lainnya rusak ringan akibat tertimpa material longsor. Sementara itu sejumlah kendaraan roda 2 mogok saat melintasi jalan antar Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Pinrang akibat banjir setinggi 30 cm. Sejumlah petugas TNI dan Polri Kamis siang mendatangi lokasi longsor yang menutup akses jalan desa Tapbinjai, Kecamatan Tombolo Pau, Kabupaten Goa. Petugas melakukan pengecekan medan untuk melihat kemungkinan bisa tidaknya menerjunkan kendaraan dan alat berat ke lokasi. Kemungkinan secepatnya besok 2 alat berat akan dimainkan di sini untuk membuka akses dan menormalisasi jalan ini agar masyarakat bisa kembali beraktivitas. Selain menutup akses jalan, tercatat 2 rumah rusak berat dan 1 lainnya rusak ringan akibat tertimpa material longsor yang terjadi Rabu pagi. Korban. Sementara itu, kendaraan roda 2 ini terpaksa dievakuasi menggunakan pickup karena mogok saat melintas jalan antar Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Pinrang yang tergenang banjir Kamis lalu. Banjir mengenai jalan antar kabupaten ini hingga 30 cm. Pengguna jalan Aliyah mengaku sudah banyak kendaraan yang mogok saat melintasi genangan air yang menutupi jalan aspal. Macet kendaraannya, Bu? Ya? Iya, Pak. Setelah melintasi air ini macet. Iya. Jadi sekarang sudah diperbaiki? Iya, sudah. Alhamdulillah. Dia mau kemana ini? Sudah ke Pinrang. Ke Pinrang ya. Sebagian pengguna jalan yang khawatir melintasi genangan air itu terpaksa mencari tempat berteduh untuk menunggu hingga air surut. Kalau dilihat kondisinya ya bisa ditunggu kalau bisa dijelasin. Iya, harus menunggu Pak nih Iya. sampai air bisa dilalui kendaraan. Iya. Banjir mengenai jalan antar kabupaten ini terjadi sejak Kamis dini hari setelah Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap diguyur hujan. Warga Zainal mengatakan genangan air yang menutupi jalan antar kabupaten berasal dari banjir kiriman sehingga mengganggu arus lalu lintas dari Kabupaten Pinrang ke Sidrap dan sebaliknya. Ya, kurang lebih setengah meter lah. Setengah meter. Ini mengganggu arus lalu lintas Pak ya? Ya, mengganggu. Sejak kapan ini Pak kejadian? Mulai subuh tadi. Iya. Itu airnya dari mana Pak? Oh, Air kiriman dari anu ya? dari Tunrungnya apa tuh, air kiriman memang. Selain mengenangi jalan antar kabupaten, banjir juga merendam permukiman warga dan puluhan hektar areal persawahan di perbatasan antar kabupaten tersebut. Andi Macardi dan Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Goa dan Kabupaten Sidrap.
Cuaca buruk yang melanda wilayah Bulukumba beberapa hari terakhir ini menyebabkan otoritas pelabuhan penyeberangan kapal feri di Bira resmi menutup aktivitas pelayaran ke sejumlah rute pada Jumat siang. Penutupan ini dilakukan untuk semua rute pelayaran, diantaranya ke Pelabuhan Bira Bulukumba menuju Pelabuhan Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar dan rute Pelabuhan Bira menuju Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG wilayah 4 Makassar, memperkirakan cuaca buruk berupa gelombang tinggi terjadi di perairan Bulukumba dan Selayar dengan tinggi gelombang 2 hingga 4 meter yang disertai angin kencang. Penutupan akan dibuka kembali saat cuaca kembali membaik demi keselamatan pelayaran. Penyeberangan sementara ditunda sehubungan dengan adanya cuaca buruk di mana estimasi perkiraan tinggi gelombang 2-4 meter disertai dengan angin kencang. Hal ini sebagaimana yang sudah dikoordinasikan dengan pihak Sat Bahdar dan di BMKG. Untuk itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat cuaca dapat berjalan kembali normal sehingga kegiatan penyeberangan dapat dilaksanakan kembali. Penemuan sesosok janin bayi di sebuah saluran irigasi menggegerkan warga Kabupaten Maros. Janin itu diperkirakan berusia 6 bulan kandungan. Aparat Polsek Bantimurung langsung melakukan olah tempat kejadian perkara temuan janin bayi yang teronggok di sebuah saluran irigasi Desa Alatenggae, Kabupaten Maros, Kamis lalu. Penemuan janin bayi pertama kali diketahui oleh warga yang sedang kerja bakti membersihkan saluran air irigasi dan kemudian dilaporkan ke polisi. Sementara itu warga lagi korve membersihkan saluran irigasi itu, terus mencurigai bungkusan kantongan warna hitam. Makanya dibuka, ternyata di dalamnya ada orok bayi. Ibu, orok bayi ini kira-kira diperkirakan usia berapa bulan sih? Kurang lebih 5-6 bulan. 5-6 bulan. Dari pemeriksaan sementara, janin bayi diperkirakan tak bertanggung jawab. Kini polisi mencari pelaku pembuang janin bayi tersebut. Raisa Bu melaporkan dari Kabupaten Maros. Lagi soal penemuan mayat. Temuan mayat pria tergantung di pohon gegerkan warga di Kabupaten Pangkep. Korban awalnya meminta izin keluar untuk membeli rokok, namun tak kunjung kembali. Korban tergantung di batang pohon belakang rumah korban di Kampung Caping-Caping, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Jumat pagi. Korban Aspar, 35 tahun, merupakan warga setempat diduga tergantung di pohon sejak pukul 3 Kamis dini hari. Namun baru diketahui warga saat matahari terbit. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, jenazah korban lalu disemayamkan di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan sementara polisi, terdapat luka lebam di tubuh korban. Namun polisi enggan berspekulasi terkait adanya unsur tindak pidana karena masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Korban awalnya meminta izin keluar untuk membeli rokok, namun tak kunjung kembali. Sekitar pukul 6 pagi, saksi 2 orang, yaitu lelaki Mursalim dan perempuan Daeng Mondeng, sedang berjalan-jalan di pinggir jalan. Kemudian melihat korban lelaki Aspar sudah tergantung di atas pohon kudo atau pohon tamate di belakang rumah korban. Setelah itu, saksi kemudian melaporkan kejadian kepada pihak keamanan Kepolisian Polres Pangkep dan kami segera menuju ke TKP untuk melakukan olah TKP. Untuk perkiraan kejadian Pak itu sekitar pukul berapa Pak? Dari hasil pemeriksaan visum korban sudah ditemukan lebam mayat sehingga diperkirakan kejadiannya itu sekitar 6 jam sebelumnya atau bisa jadi pada pukul 3.00 dini hari. Keluarga juga menjelaskan korban sempat meminta izin kepada keluarga untuk keluar kota mencari pekerjaan, namun tak diizinkan. Melihat korban yang masih berobat kejiwaan di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang. Korban Aspar bekerja sebagai buruh bangunan dan tinggal bersama ibu dan adiknya. Atas permintaan keluarga, jasad korban juga tidak dilakukan autopsi dan langsung dimakamkan pada Jumat siang. Andi Muhammad Sari melaporkan dari Kabupaten Pangkep.